Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Ada keheningan sesaat di antara hadirin. Semua memandangi sosok kurus Xiao Yueli dengan luar biasa. Game kucing tersembunyi. World Realm Contest adalah acara yang sangat memprihatinkan bagi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di sini akan mengumpulkan Tian Jiao dari Wanji. Tian Jiao ini adalah orang-orang biasa yang ingin bertahan dalam kompetisi ini. Keberuntungan dan kekuatan sangat diperlukan. Namun sekarang di mata Raja Tibet, ini hanyalah permainan menyembunyikan kucing. Namun, tampaknya tidak ada yang meragukannya. Karena Sun Ning dari God of Fighting Alliance tidak berani berbicara pada saat ini. Wajahnya jelek, dan dia tampaknya sangat takut pada Raja Surga. Tuan Tianzang, menurut peraturan Hong Mengsing, ini tidak diizinkan, kata Qiu Jun sambil tersenyum. Lewat sini, Tianzang Wang mendengar kata-kata itu, meremas dagunya. Ekspresi yang sangat bisa dimengerti. Dan kemudian menoleh ke Xiao Yueli dan berkata, lihat, itu bukan urusan guru. Mereka keledai Wangba, kura-kura ding sedikit lagi. Petik 2. Itu semua kamu. Jika bukan karena kakekmu yang mabuk, mengapa kita terlambat? Bagaimanapun, aku tidak peduli. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu tidak akan membiarkan aku bermain. Aku akan membukanya. Xiao Yueli mulut kecil untuk sesaat. Itu sangat tidak bahagia. Qiu Jun dan Ji Jun tersenyum dengan wajah. Dan Raja Tianzang menoleh lagi. Menatap lelaki tua kedua dengan serius. Dan berkata, bisakah kamu memikirkan cara? Jika dia benar-benar membongkar tempat ini, akan sulit pada saat itu. Untuk sementara, Qiu Jun dan Ji Jun tidak tahu harus berkata apa. Melihat mode di mana master dan magang bergaul. Jika mereka tidak mengenal Raja Tianzang, saya takut bahwa Xiao Yueli adalah penguasa Raja Tianzang. Xiao Yueli tidak terlihat seperti bercanda. Ketika dia berkata bahwa dia harus berdiri. Kilatan cahaya ungu dan hitam di tangannya adalah melihat pisau sabit besar muncul di tangannya. Pisau sabit ini lebih baik daripada Xiao Yueli. Sepenuhnya mengangkat kepalanya. Tampaknya sangat sumbang. Tiba-tiba, Xiao Yueli meledak menjadi cahaya ungu dan hitam. Kekuatan yang kuat berubah menjadi lingkaran gelombang kejut energi. Boom! Bangunan-bangunan di sekitarnya semuanya terbalik secara langsung. Sun Er memandang tuan dan murid itu. Tetapi ia tidak berdaya di sampingnya. Wajahnya tenang. Dan ia sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Yah, jangan khawatir. Tuer. Guru akan memberimu cara untuk membiarkan aku menghubungi Star Master segera. Raja Tianzang menatap Xiao Yueli, yang sudah melonjak, dan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Anda tahu, orang-orang ini semua senior tingkat tinggi dari Wanji. Sebagian besar kekuatan mereka telah mencapai kekuatan dewa yang bertarung. Tetapi menonton gadis kecil itu bermain-main di sini. Tetapi tidak orang-orang berani berhenti. Menyaksikan Tianzang King memanjakan muridnya seperti ini. Orang-orang ini bahkan takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka takut pada Raja Tianzang. Mereka takut untuk berbicara. Nama keluarga Zhu. Kamu di sana. Tianzang Wang berteriak langsung. Suaranya keluar perlahan. Dan semua orang adalah garis hitam dengan raut wajahnya. Qiu Jun dan Ji Jun juga tidak berdaya. Tetapi setelah beberapa saat, tidak ada gema terdengar. Tuan Tianzang, mungkin saja Tuan Bintang tidak ada di sini. Atau, bisakah kamu menasihati murid kecilmu? Qiu Jun tersenyum pahit. Ingin mengelolanya. Tetapi berani tidak mengelolanya. Jika Xiao Yueli masih membuat suara seperti itu, aku khawatir itu akan benar-benar ingin menghancurkan sungai ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Bagaimanapun, nilai kota sains dan teknologi Minghe sangat tinggi. Dan Qiu Jun dan Ji Jun tidak bisa tidak khawatir. Jika nama keluarga adalah Zhu, jika kamu berpura-pura mati, maka aku akan membiarkan muridku menghancurkan bangunanmu yang rusak. Raja Tibet mengabaikan Qiu Jun dan Ji Jun sepenuhnya dan berteriak lagi. Tapi suara itu jatuh. Tetapi masih tidak merespon. Tubuh Xiao Yueli meledak menjadi cahaya ungu dan hitam lagi. Sepertinya dia benar-benar ingin menghancurkan bangunan. Tepat ketika Xiao Yueli hendak memulai, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apakah kamu hewan ternak? Qiu Lao.
Biarkan dia masuk. Hanya saja jangan memprovokasi pemabuk ini. Menyebalkan. Sebuah suara kesal terdengar pelan di aula. Jelas. Suara ini benar-benar bintang dari bintang Hong mengkata. Hei. Terima kasih. Lao Zu. Raja Tianzang tersenyum dengan senyum di wajahnya. Di lapangan. Ada keheningan. Dan tidak pernah terpikirkan bahwa bahkan penguasa bintang Hong Mengsing adalah orang yang mengambil Raja Tibet. Oke. Jangan robek. Pergi dan mainkan. Setelah pertandingan. Pergi ke kedai minum untuk mencari guru. Raja Tianzang berdiri dan mengguncang kendi. Dan berjalan keluar. Tua kedua. Aku akan menyerahkannya padamu. Ayo pergi Smokey dan biarkan dia bermain. Suara Tianzang Wang Yuan terdengar perlahan. Sun Er mengangguk. Dan tidak memberi tahu Xiao Yueli. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Hanya khawatir tentang orang-orang di lingkungan. Di pengadilan. Hanya Xiao Yueli yang tersisa. Qi Yujun dan Ji Jun saling memandang. Tetapi memiliki senyum yang tak berdaya. Gadis kecil. Siapa namamu? Ji Jun bertanya dengan nada lembut. Xiao Yueli. Xiao Yueli berkata dengan samar. Tanpa omong kosong tambahan. Permainan ini adalah permainan tim. Setiap tim terdiri dari 15 hingga 20 orang. Anda ingin berpartisipasi? Tidak apa-apa. Tetapi apakah Anda ingin pergi sendiri? Tanya Ji Jun. Dia benar-benar tidak mengerti Tianzang. Wang bahkan tidak mengerti gadis di depannya. Ya, aku akan cukup. Tuannya berkata bahwa sapi dan domba berkelompok. Dan binatang buas itu selalu sendirian. Xiao Yueli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan jari-jarinya ringan. Duduk di atas pisau sabit. Yah, dalam hal ini. Aku akan mengirimmu ke kompetisi. Karena Xiao Yueli berkata begitu. Qi Yujun dan Ji Jun secara alami tidak pandai menyangkal. Hanya mengangguk. Setelah Qi Yujun dan Ji Jun pergi bersama Xiao Yueli. Tidak ada yang lain selain dingin di aula. Gaya dunia bawah seperti ini selalu seperti ini. Tetapi mungkin terlalu sombong. Kata Sen Yijun. Tidak. Dikatakan bahwa hubungan antara Raja Tibet dan Bintang Hong Meng sangat baik. Jadi dia hanya berbicara seperti ini. Mungkin Raja Tibet pergi ke Bintang untuk minum. Dewa Qijun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidakkah kamu menemukannya? Sen Liangjun tiba-tiba berkata pelan. Sen Yijun dan Sen Qijun sama-sama memandang masa lalu dengan rasa ingin tahu. Dan memandang Dewa Liangjun dengan bingung. Apa? Nama keluarga gadis ini adalah Xiao. Gambar itu kebetulan adalah Xiao Yan. Sepertinya saya mendengar wanita di sebelah Raja Tibet mengatakan bahwa Xiao Yan adalah ayah gadis itu. Kata Sen Liangjun lagi. Sen Yijun dan Sen Qijun sama-sama terkejut. Tampaknya barusan mereka tidak memperhatikan detail ini. Miliknya, tiga dewa adalah kebetulan mendesis dingin. Apakah anak ini begitu kuat di latar belakang? Dalam hal ini, jika dunia bawah adalah pendukungnya, bahkan aliansi dewa tidak akan berani melakukan apapun dengannya. Sen Qijun juga ngeri. Tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan ada hubungannya dengan dunia bawah ini. Hubungan dangkal. Dengan cara ini, aku takut itu sedikit lebih sulit baginya untuk bergabung dengan kuil kuno. Sen Yijun sama-sama terkejut. Luar biasa. Anak ini tidak bisa. Aku benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah. Baru saat itulah aku merasakan napas Nizi. Walaupun itu tidak kuat. Itu aneh. Napas samar di tubuhku membuatku sedikit jantung berdebar. Sen Liangjun juga segera. Tiga dewa dan tiga pria memandang Sun Ning di aliansi dewa pada saat yang sama. Pada saat ini, wajahnya sangat jelek. Atau karena dalam gambar, sekelompok orang dihancurkan oleh Xiao Yan. Wajahnya tampak muram dan mengerikan. Tapi itu benar-benar berkat dunia bawah. Jika tidak benar-benar tidak ada kekuatan yang bisa bertarung melawan aliansi dewa. Hanya dunia bawah yang tidak takut padanya. Jika Xiao Yan terkait dengan dunia bawah, itu adalah kabar baik untuk seluruh situasi. Tetapi untuk kuil kuno, itu bukan hal yang baik. Petik 2. Ketiga dewa itu menghela nafas. Meskipun itu kabar baik, mereka tidak membuat mereka bahagia. Di antara hutan lebat, pohon-pohon raksasa berdiri ke langit, dan kanopi hampir sepenuhnya terlindung dari semua cahaya. Dalam kegelapan, hanya suara jangkrik yang bisa didengar. Namun, jumlah setan bis tampaknya jauh lebih sedikit.
Karena eselon ketiga juga memasuki ilusi. Di atas jumlah besar orang, setan bis juga telah dipotong dan dibunuh. Tim tak kenal takut yang dipimpin oleh Xiao Yan berada di gua yang relatif aman saat ini. Dan Xiao Yan melihat peta dengan cahaya api. Posisi kami telah memasuki lingkaran dalam. Tetapi masih ada jalan panjang untuk pergi dari inti Tongtianzu. Dari peta, masih ada banyak mata air spiritual kuno yang tersembunyi di lingkaran dalam, yang sangat membantu untuk budidaya. 4 sebelumnya kami seguling kuan. Efeknya sudah sangat bagus. Jika Anda dapat menemukan 5 warna atau 6 warna, kekuatannya bisa lebih jauh. Xiao Yan berbisik. Semua orang di sekitar mengangguk. Setelah menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kelompok orang botak, Xiao Yan dan timnya jelas tidak menunda lagi. Tetapi segera berangkat. Setelah semua, ilusi sekarang sepenuhnya terbuka. Dan semua tim telah memasuki ilusi. Perebutan sumber daya hanya akan menjadi lebih intens. Jika beberapa sumber daya terlewatkan, akan sangat disayangkan. Di peta, tidak jauh dari kita, ada pegas kuno 5 warna. Dan aku tidak tahu apakah itu telah ditempati oleh orang lain. Ini belum terlambat. Mari berangkat. Petik 2. Xiao Yan menunjuk tanda di peta ke kerumunan dan terus berkata. Tapi Xiao Yan secara alami tidak sepenuhnya mempercayai peta. Karena lingkuan kuno 4 warna di lembah tidak memiliki tanda di peta. Jadi bukan untuk mengatakan bahwa peta ini tidak 100% benar. Tetapi lingkuan kuno ditandai. Xiao ingin percaya itu benar. Jika lingkuan kuno benar, maka ada masalah. Semua orang yang memiliki peta tahu lingkuan kuno ini. Jadi hanya ada satu tujuan untuk identifikasi. Percepat permainan dan percepat pertempuran antar tim. Namun, ketika Chat melihatnya, Xiao Yan adalah yang terdekat. Itu adalah lingkuan kuno 5 warna. Sekarang mereka ada di sini. Itu akan sedikit terlalu banyak untuk membujuk mereka jika mereka tidak melihatnya. Hari ini, tim yang tak kenal takut telah meningkatkan kekuatannya. Pertama-tama, Xiao Yan menerobos ke Samsung Dusan. Diikuti oleh Long Yu dan Long Xitian masing-masing mencapai puncak Doks Bintang 2 dan Bintang 1. Dan selebihnya, hanya beberapa orang yang telah mencapai puncak 9 bintang. Jika ada sumber daya yang cukup dan gulingkuan yang lebih kuat sebagai dukungan, tim yang tak kenal takut mungkin masih berada dalam banyak ember. Hanya dengan cara ini dapat ada peluang untuk menghadapi beberapa tim udara. Tentu saja, tujuan utamanya adalah dunia Dewa Darah dan aliansi dewa-dewa yang bertarung. Selain itu, ada kekuatan lain yang membuat Xiao Yan berani khawatir. Xiao Yan, saat ini, tidak bisa melupakan Xiao Yan saat ini. Perasaan yang akrab terasa di tempat pelelangan. Dan hati Xiao Yan juga memiliki beberapa dugaan. Tetapi ia masih tidak yakin apakah itu benar. Jika ketiga kekuatan ini bertemu secara langsung, sesuai dengan kekuatan tim yang tak kenal takut hari ini, peluang kemenangan tidak besar, dan bahkan mungkin musnah. Oleh karena itu, tujuan Xiao Yan sekarang adalah untuk menemukan lingkuan yang lebih kuno, dan mencoba meningkatkan kekuatan tim adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi ketiga kekuatan kuat ini di masa depan. Setelah berbicara, Xiao Yan terus memimpin tim menuju kedalaman. Di hutan yang gelap, sesekali ada nafas. Tetapi kedua belah pihak tidak bertarung. Tetapi masing-masing pergi. Dengan tidak adanya ketertarikan dan konflik kepentingan, pertempuran pada umumnya tidak mudah pecah. Karena begitu pertempuran dimulai, itu sebenarnya semacam paparan diri yang akan menarik kekuatan lain untuk datang. Dalam kegelapan, tidak sedikit pasukan yang ingin mendapatkan manfaat dari para nelayan, sehingga tidak bijaksana untuk keluar dengan mudah. Dengan pendalaman yang terus-menerus, suara-suara pertempuran di sekitarnya menjadi semakin dan semakin banyak, dan beberapa dari mereka menghadapi beberapa adegan pertempuran. Satu sisi menang dan satu sisi dikalahkan, dan yang kalah semuanya berubah menjadi tunggul dan anggota badan. Mayat dipisahkan di mana-mana. Dan adegan itu berdarah dan tidak tahan untuk melihat langsung. Tetapi Xiao Yan dan adegan yang mereka lihat tidak sedikit. Dan itu tidak masalah. Mereka semua berjuang untuk lingkuan kuno. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Lingkuan kuno telah diserap dan adegan itu hancur. Beberapa pertempuran lingkuan kuno terjadi lebih dari sekali.
Bahkan beberapa tim berjuang bersama. Korban juga sangat parah. Raja pemenang dan yang kalah. Bertahan hidup adalah aturan pertama. Dan menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Baik yang lebih kuat dari musuh atau menjadi mayat hidup. Xiao Yan berkata dengan lembut. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjamin bahwa ia bisa berjalan lancar sampai akhir. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lawan yang lebih sulit di saat berikutnya. Semua orang di tim yang tak kenal takut tahu bahwa jika tidak ada Xiao Yan, mereka tidak akan dapat datang ke masa sekarang. Tentu saja, semua orang terus bekerja keras. Tingkatkan kekuatan Anda. Pergi. Xiao Yan tidak bermaksud meninggalkan banyak hal di sini. Dia melambaikan tangannya dan terbang keluar. Suara angin yang berhembus dengan cepat menarik beberapa mata dingin dalam gelap. Tetapi dia tidak berani menerimanya dengan mudah. Karena tim-tim yang padat secara bertahap mengejar dari belakang. Ada banyak lingkuan kuno 2 warna dan 3 warna di sekitar. Dan berbagai pertempuran dilangsungkan dengan panik. Hanya dalam beberapa menit, Xiao Yan melihat semuanya. Hampir 10 gelombang pertempuran. Untuk lingkuan kuno. Semuanya bertarung untukmu. Suasananya. Ada perasaan gila yang samar. Semua orang telah memperhatikan bahwa bagian depan Wuse Ancient lingkuan ada di depannya. Saya khawatir beberapa tim telah tiba sebelumnya. Dalam hal apapun, kita harus meraih. Tidak ada ampun. Hanya hidup dan mati. Suara Xiao Yan keluar perlahan. Karena di sini semua tim ingin mendapatkan lingkuan kuno. Dengan bantuan lingkuan kuno, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan mencapai efek menyalip di sudut. Inilah yang kami temukan pertama kali. Mengapa kita harus menyerah? Pada saat ini, ada juga tepuk tangan dari sisi yang berlawanan. Dipimpin oleh sisi ini adalah pria dan wanita. Kedua belah pihak tidak mau menyerah. Momentum yang berasal dari kedua belah pihak tidak lemah. Dan itu sama rata. Jika Anda mulai, akan ada kerusakan di kedua sisi. Tetapi posisi di sini sudah relatif dalam. Sebagian besar tim yang beberapa tim mungkin tidak cukup kuat ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tetapi dalam ilusi kesempatan dan bahaya ini hidup berdampingan. Ada banyak mata air kuno yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Atau benda aneh lainnya. Dan mungkin ada lonjakan kekuatan. Ini tidak mengejutkan. Setelah mendapatkan kesempatan, saat berikutnya Anda bertemu. Beberapa tim yang tidak mencolok mungkin menjadi lawan yang sangat sulit. Sangat mungkin. Pohon-pohon di sekitarnya menjadi lebih padat dan tidak ada yang menjejakkan kaki di depan mereka. Kecepatan semua orang di tim yang tak kenal takut perlahan melambat. Dan beberapa percakapan keluar. Dari waktu ke waktu, ada fluktuasi gas sumber abadi yang menyebar dari waktu ke waktu. Jelas ada situasi di depan. Lingkuan kuno 5 warna ini telah dilarikan oleh orang-orang. Suara ini terdengar familiar. Saat Anda semakin dekat, suara percakapan menjadi semakin jelas. Di hutan yang gelap, pohon-pohon raksasa bergulung-gulung dan menjulang tinggi. Dan di bawah kegelapan, ada genangan mata air memancarkan kilau yang hangat. Pada saat ini, Anda bisa melihat banyak orang berdiri di samping mata air. Dan beberapa suara terus-menerus terdengar. Keluar dari situ, melihat lebih dekat. Anda dapat melihat bahwa di ruang terbuka di samping musim semi, ada 2 tim pria dan wanita saling memandang satu sama lain. Suasananya juga tegang. Sepertinya tidak ada yang akan mati hari ini. Tidak ada yang akan melepaskan lingkuan kuno 5 warna ini. Di samping musim semi, ada suara kemarahan yang samar. Tetapi tidak ada pihak yang berniat untuk mundur. Xiao Yan mendekat. Dan matanya melintasi sekelompok orang. Xiao Yan melihat 2 wajah yang dikenalnya dan melihat dengan hati-hati. Seperti Zei dan Wen Qi yang bertemu di lubang cacing raksasa Heishan Gods Remains. Tim yang mereka pimpin bertentangan dengan tim lain yang belum dilihat Xiao Yan. Dan sedang berjuang untuk lingkuan kuno 5 warna ini. Xiao Yan bersembunyi di kegelapan. Di bawah kekuatan Xia Zhenghui dan jiwa suci kuat Xiao Yan. Kedua tim tidak pernah menemukan Xiao Yan. Karena itu, maka jangan masuk akal. Lakukanlah. Zei berkata perlahan. Dan di tubuhnya, momentum pejuang bintang 4 itu meletus. Dan ketika momentumnya menghilang, wajah tim lawan berubah sedikit. Mata Zei dan Wen Qi penuh tatapan lucu pada kuda satu sama lain.
dengan perasaan seperti tikus. Awalnya, kita bisa menyelamatkan hidupmu. Kami tidak ingin terlibat denganmu. Tetapi kamu memanggang dan tidak makan. Tetapi kamu ingin makan anggur yang baik ini. Jadi kami mengandalkan kekuatan kami untuk menentukan kepemilikan musim semi kuno 5 warna ini. Zehi berkata sambil tersenyum. Sial, bisik wanita itu. Ling Fei lupakan. Mereka memiliki 4 bintang. Aku tidak butuh lingkuan kuno 5 warna ini. Pergi saja mencarinya. Pria di sebelah wanita bernama Ling Fei sedikit mengerutkan kening dan tampak tidak mau berkelahi dengan Zei. Lingkuan kuno ini membuatmu. Kami tidak mau. Pria itu berkata dengan suara yang dalam bahwa ketika dia berbicara, dia memandang Zei. Dan momentum peri bintang 4 mengesankan semua orang di sini. Jelas. Zei dan Wen Qiding telah memperoleh beberapa keberuntungan di hutan gelap. Dan kekuatan mereka lebih kuat daripada ketika mereka bertemu Xiao Yan di lubang cacing raksasa. Pada saat itu, mereka hanya Samsung Dusan. Tetapi sekarang mereka telah menerobos ke Dusan Bintang 4. Kecepatan latihan ini sudah sangat cepat. Oleh karena itu, di wilayah fantasi ini, peluang yang ada cukup untuk memungkinkan beberapa tim untuk dalam waktu singkat. Ada kemungkinan pertumbuhan yang cepat dan kekuatan instan. Jadi tidak ada yang kuat di sini. Hanya yang lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan jika tim Ling Fei memimpin dalam menemukan lingkuan kuno 5 warna ini, tetapi menerobos ke Zei, pejuang bintang 4, dan tidak menaruh perhatian pada tim-tim ini, dan tidak ada yang lebih dulu datang terlebih dahulu. Yang benar adalah hanya tinju yang keras. Tim Zei menjadi sangat tirani setelah mendapatkan nasib baik. Melihat Ling Fei dan pria di sampingnya adalah yang terkuat. Kekuatan keduanya berada di sekitar Samsung Dosian. Dalam menghadapi petarung bintang 4, kemungkinan kemenangan tidak tinggi. Apa? Hanya sombong. Itu memprovokasi kita. Dan kamu ingin mundur di seluruh. Zei tersenyum sedikit. Suaranya berseru. Melihat roh kuno 5 warna ini. Kamu pertama kali menemukannya. Aku memberimu pilihan dan menyerahkan semua Qi Dance abadi pada tubuhmu. Dan keluar dari jalan. Atau kita akan mulai dengan membunuh kalian semua. Dan kemudian ambil itu bagaimana? Petik 2. Mendengar kata-kata Zei. Wajah pria itu penuh amarah. Tinjunya mengepal erat. Ling Fei di samping marah. Wajahnya penuh amarah. Dan ekspresinya tak tertahankan. Lakukan. Tetapi dihentikan oleh seorang pria. Nenek sangat marah. Brother Ling Chen. Ayo bunuh mereka bersama. Kata Ling Fei dengan gigi terkatup. Itu terlalu berisiko. Kami masih terlalu enggan untuk bertarung dengan bintang 4. Chen Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya melihat Zei yang luar biasa dan Qi Wen yang dingin di sebelahnya. Jika ya, persentase kemenangan pada dasarnya adalah 0. Selain itu, Ling Chen tahu bahwa bahkan jika mereka mampu mengalahkan Zei dengan sangat ajaib, yang kuat akan bergegas sepanjang waktu. Bagaimana mereka bisa mengatasi perlawanan? Tetapi itu akan menjadi keuntungan orang lain. Xianyuan Qidan yang kamu inginkan. Ini untukmu. Kulit Ling Chen berubah. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan mengangkat tangannya secara langsung. Cincin telapak tangan muncul di telapak tangannya. Ini semacam kenalan. Zei dan Wen Qi saling tersenyum. Mengulurkan telapak tangan mereka. Dan dengan sopan melemparkan cincin Ling Chen. Lalu melambaikan tangannya. Dengan malas berkata, keluar. Tidak punya cukup kekuatan. Jangan sungguh menyedihkan memiliki kekacauan tentang hal-hal ini. Banyak sampah dari dunia bawah. Petik 2. Ling Chen mengepalkan tangannya. Menusukkan ujung jarinya ke telapak tangannya. Memancarkan rasa sakit. Dia tahu bahwa ini adalah celah yang tak terhindarkan antara kuat dan lemah. Jika Ling Chen sekarang memiliki kekuatan peri bintang 4, Ling Chen tidak pernah menyerah Xianyuan Qidan seperti ini. Tapi sayangnya, pergi. Mata Ling Chen redup. Dan dia tidak banyak bicara lagi. Ling Fei, yang sangat tidak puas, berpaling. Tampaknya lingkuan kuno 5 warna yang mereka temukan pertama kali. Untuk sesaat, lusinan orang seperti anjing yang sedang berduka. Tidak mau. Tetapi tidak berdaya. Haha, puluhan orang di tim Gulan tidak bisa menahan tawa bangga. Tawa itu penuh kegilaan dan keceriaan. Tawa ini masuk ke telinga Ling Chen dan Ling Fei. Tusukan di jantung.
Saat Ling Chen dan Ling Fei memimpin tim untuk berbalik dan pergi, puluhan tokoh perlahan-lahan berjalan keluar dari balik pohon-pohon raksasa di hutan gelap di depan mereka. Melihat sosok itu, lusinan sosok ini berdiri, pemimpin. Kemeja hitam yang mengalir. Dan sosok yang ramping. Tampak melihat cahaya di matanya dalam kegelapan. Kamu juga datang dari dunia bawah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Lalu bertanya dengan lembut. Dipimpin oleh Ling Chen dan Ling Fei. Wajah mereka telah berubah. Ini adalah ritme tim ganda sebelum dan sesudah. Tampaknya mereka tidak bisa pergi hari ini. Ling Chen dan Ling Fei tiba-tiba muncul untuk membunuh. Bagaimana dengan dunia inferior? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membiarkanmu mengupas lapisan kulit. Mata Ling Chen tiba-tiba menjadi sengit. Jangan bersemangat. Kita juga dari kalangan bawah. Karena 5 warna kuno lingkuan ditemukan olehmu. Akan lebih baik bagi kita untuk menyatukannya. Bisakah kamu dan 2 tim kita dibagi secara merata? Xiao Yan menganggap mereka sebagai gulan kedua kaki tangan tim tersenyum dan menjelaskan dengan lembut. Ling Chen tiba-tiba ragu dan berkata bahwa dia akan meninggalkan Xiao Yan. Yo, tunggu. Selamatkan tentara. Pada saat ini, Zei dan Wen Qi menemukan angka-angka tambahan. Dan mereka segera minum. Nyengir keras. Yah, Xiong Tai cepat. Di antara mereka adalah pejuang bintang 4. Mereka adalah tim gulan kelas menengah. Bahkan jika kita bergabung dengan pasukan, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Dan mereka memiliki setidaknya 2 pejuang bintang 4. Ling Chen berbicara. Itu menarik lengan Xiao Yan. Xiao Yan meletakkannya di pundak Ling Chen. Ling Chen dan Ling Fei berdua saling memandang sedikit, mengangkat kepala, dan menatap pria tampan di depannya, tanpa rasa takut di wajahnya. Ini adalah lingkuan kuno 5 warna yang Anda temukan. Mengapa Anda harus membiarkannya? Xiao Yan tidak peduli dengan Yin dan Yang Zei yang aneh, hanya menatap Ling Chen dan berkata dengan ringan. Mereka memiliki 2 bintang 4. Ling Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara serak. Dia sedang berpikir tentang betapa malu dan tidak nyamannya saat ini. Tetapi pria ini, yang juga seorang pejuang Samsung, sekarang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Xiao Yan memandang Ling Chen dan Ling Fei dengan senyum pahit di wajah mereka. Karena mereka menderita, Ling Fei juga sedikit kemerahan. Xiao Yan memandang keduanya, tetapi tersenyum sedikit. Menepuk bahu Ling Chen dengan telapak tangannya, lalu melihat ke atas. Menatap kerumunan. Memandang ke arah lingkuan kuno 5 warna yang menakjubkan. Aku mengatakan bahwa 5 warna kuno lingkuan ditemukan olehmu. Jika kamu melakukan ini, itu akan sangat tak tahu malu. Sekarang aku bisa membantumu. Berani merawat Xian Yuan Qidan yang hilang dan roh kuno 5 warna. Spring untuk mengambilnya kembali. Petik 2. Suara lembut berdering di telinga. Ling Chen dan Ling Fei keduanya tertegun. Lalu tiba-tiba mendongak. Menatap pria itu dengan senyum. Matanya langsung memerah. Dan giginya menggertak. Ling Chen mengangguk. Dalam hal ini, beritahu mereka bahwa kita di dunia bawah tidak menggertak. Ling Chen dan Ling Fei mengangguk. Dan ini sejalan dengan niat asli Ling Fei dan diinjak-injak oleh orang lain sesuka hati. Tidak tahan lagi. Melihat emosi Ling Chen dan Ling Fei yang malu dan ingin meledak. Wajah Xiao Yan juga menjadi lebih kaya dan tersenyum. Apakah kamu pernah percaya padaku? Karena Xiong Tai berani maju. Itu pasti luar biasa. Aku percaya padamu. Ling Chen memandang Xiao Yan dan menarik napas dalam-dalam. Mereka akan pergi. Dan kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba membuat mereka sedikit terkejut. Jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan berani keluar dan mengaduk ini. Lagi pula, ikan di air berlumpur ini tidak begitu mudah disentuh. Tetapi Anda bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Terlebih lagi, baik Ling Chen maupun Ling Fei merasa sangat sedih. Jika ada yang membantu, mengapa tidak melakukan ini? Pada saat ini, Ling Chen dan Ling Fei berbalik dan tiba-tiba menjadi pembunuh. Melihat 2 yang tiba-tiba menjadi terbunuh dari anjing yang berduka. Jelas mereka tidak mengerti mengapa ada perubahan yang tiba-tiba. Puluhan angka ini dari belakang. Apa yang terjadi? Apakah mereka memiliki pembantu? Wen Qi mengerutkan kening. Oh, pembantu apa? Tapi ada kelompok ampas lain. Tidak ada seorang pun di sini yang mencapai 4 bintang.
Zehi berkata dengan mencibir, mencela. Ling Chen dan Ling Fei menatap Zehi dan Wen Qi dengan putus asa, dan kemudian memberi jalan kepada puluhan orang, dan menjadi ramping oleh cahaya redup dari lingkuan kuno. Jari-jari ramping itu menyentakkan rambut yang tersebar di dahi, dan sebuah wajah terbuka di bawah cahaya hangat dan mengkilap dari 5 warna kuno lingkuan. Wajah dan suara yang membuat Zehi dan Wen Qi agak akrab keluar perlahan dari sosok ini. Kedua, aku belum melihatmu untuk waktu yang lama. Mengapa kamu masih suka menjadi jenis tikus yang menyambar makanan orang lain? Xiao Yan tersenyum tipis dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ada busur di mata gelap itu melintas. Tubuh Zehi dan Wen Qi tampak terpaku. Mata mereka menyipit pada saat bersamaan. Tidak, tim tanpa rasa takut. Beberapa saat kemudian, suara Zehi perlahan keluar dengan serak. Dan nama ini tampaknya bergemuruh saat ini. Bahkan Ling Chen dan Ling Fei terkejut. Berdiri di belakang Xiao Yan. Melihat sosok ramping ini, mereka tiba-tiba memiliki perasaan pantai yang hebat. Karena tim yang tak kenal takut itu mengalahkan Do Alliance Jiangya Bintang 5 dari Dewa Aliansi, dan menyelamatkan wilayah udara inferior yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa wilayah udara sedang, dan tim Gulan ada di antara mereka. Lagi pula, tidak semua udara jarak menengah dapat melewati bagian kedua Feng Shenling, dan beberapa udara menengah bawah hanya dapat berasal dari kota Qianxing. Nama tim yang tak kenal takut memiliki peringkat pertama di bintang Hongmeng dan peringkat energi. Di Aula Suzaku, ia memiliki prestasi yang membanggakan dan peringkat kedua. Di bawah kakimu, dan tim seperti itu, sungguh luar biasa datang dari dunia bawah. Dan penampilan tim yang tak kenal takut tidak diragukan lagi merupakan kardioton terbaik bagi semua tim dari dunia bawah. Siapapun yang mengatakan bahwa mereka yang berasal dari dunia bawah semuanya lemah. Hari ini, tim yang tak kenal takut adalah kuda hitam. Sebuah tim dari dunia bawah telah menciptakan banyak mukjizat yang mustahil. Setelah pertandingan dimulai, tim yang tak kenal takut mengalahkan dinasti kemarahan juga menyebar. Hal-hal ini yang tidak mungkin dalam kognisi asli. Tetapi tim yang tak kenal takut melakukannya. Kata-kata Xiao Yan membuat Zehi dan Wen Qi kaku, dan wajah mereka muram. Jangan takut. Aku tahu dia bisa membunuh Jiang Yading dengan cara khusus, dan tidak mungkin menggunakannya untuk kedua kalinya. Sekarang mereka tidak memiliki dua binatang buas di samping mereka. Sepertinya mereka hanya tim dengan kekuatan moderat yang diizinkan. Zehi berkata segera. Dia merasa bahwa kekuatan semacam itu tidak dapat dimiliki oleh Xiao Yan, dan tidak mungkin untuk melakukan yang kedua kalinya. Meskipun Zehi memompa kerumunan di belakangnya, mereka semua melihat Xiao Yan membanting Jiang Ya, peri bintang 5, menjadi berkeping-keping. Aku ingin melihat seberapa besar keunggulan yang kamu dapat dari ruang menengah. Suara Xiao Yan keluar perlahan. Dan dengan tim Ling Chen di belakangnya, ada lebih dari 30 orang. Di hadapan tim Gulan, jumlahnya lebih dari setengah. Dari angka itu, sudah menjadi keuntungan. Namun, di bawah kepemimpinan Zehi, mereka tidak ingin mundur. Tetapi tatapan Zehi menjadi sengit. Karena kamu datang ke pintu, maka kamu dapat meludahkan hal-hal yang kamu dapatkan di reruntuhan lubang cacing. Aku tidak percaya kamu masih bisa membunuh para pejuang bintang 5. Zehi berkata dengan gigi terkatup. Jelas sangat kesal Xiao Yan mereka. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan menganggukkan kepalanya, dan menjawab, kamu bisa menebaknya. Aku hanya punya kekuatan itu sekali saja. Tetapi kamu juga melihat dirimu terlalu tinggi. Dan aku benar-benar tidak perlu berurusan denganmu. Petik 2. Dengan kata-kata sarkastik Xiao Yan, wajah Zehi benar-benar suram. Tetapi mendengar Xiao Yan mengkonfirmasi dugaannya. Menurut pendapatnya, Xiao Yan sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka tanpa kekuatan seperti itu. Sekarang dia telah menerobos pejuang bintang 4. Dia memiliki cukup kepercayaan untuk membunuh Xiao Yan. Ketiga Samsung Dusan ini. Dan sisanya adalah boneka. Angka itu bukanlah kunci kemenangan. Ini bukan langkah bijak bagi generasi arogan untuk menjadi sewenang-wenang dan perkasa. Tanpa kekuatan seperti itu, apakah Anda pikir Anda benar-benar kuat? Zehi menatap Xiao Yan dan mencibir. Saya mendengar bahwa Xiao Yan hanya tersenyum.
Jika Zei melihat bahwa tim yang tak kenal takut baru saja membunuh kepala botak pejuang bintang 4 dan lebih dari 30 pejuang bintang pertama dan kedua, saya khawatir Zei tidak akan memiliki keberanian untuk mengatakan kepada Xiao Yan inilah kata-kata. Cari benda mati. Keluarkan hari ini. Mata dingin Zei Shen menyapu tajam dari Xiao Yan. Dan sudut mulutnya memicu sentuhan main-main. Pilih dan lanjutkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya saya seorang pejuang bintang 4? Setelah kata-kata Zei diucapkan, Wen Qi ada di samping, dan langkah kakinya sedikit terdeteksi. Momentum tubuhnya juga meledak. Dari kengerian gas sumber abadi, dia bisa melihat bahwa Wen Qi juga menerobos ke pejuang bintang 4. Dalam situasi saat ini, ada 2 bintang 4. Dan kekuatan semacam ini lebih sulit dihadapi daripada tim dengan hanya 1 bintang 4. Saudaraku, ada orang yang ingin menimbang kekuatan tim Gulan kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka melihat ke bawah. Kalau tidak aku berdiri di hadapan dunia Gulan di tengah dunia. Zei mengangkat telapak tangannya sedikit. Luas sumber gas abadi melonjak, melayang di sampingnya, dan segera berbicara dengan ringan. Ya, dikatakan bahwa kerumunan di belakang Zei juga mengejutkan. Penuh dengan niat membunuh. Senjata muncul di tangannya. Dan dia siap bertarung kapan saja. Zei memandang Ling Chen dan Ling Fei di belakang Xiao Yan. Wajahnya sudah penuh senyum. Dan dia menyeringai dengan arogan. Berikan kamu cara untuk hidup. Jika kamu pergi sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu pergi jika aku ingin mati bersama mereka. Aku tidak keberatan membunuhmu bersama. Petik 2. Begitu kata-kata Zei keluar, Ling Chen dan Ling Fei, yang mendengar kata-kata itu, saling memandang. Mereka satu langkah maju, dan mereka berdiri berdampingan dengan Xiao Yan. Tidak ada tanda-tanda menyusut di mata mereka. Kata-kata Zei sudah mengatakan pada titik ini, Ling Chen dan Ling Fei telah bergerak maju, dan sikap mereka sudah jelas. Mereka tidak melarikan diri, tetapi memilih untuk bertarung. Tentu saja, setelah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah tim yang tidak kenal takut, mereka memberi mereka kardiotonin terbaik. Wilayah udara yang lebih rendah tidak menggertak. Kamu bisa bertarung jika kamu ingin bertarung. Suara dominan Ling Chen keluar perlahan, dan para pemain di belakangnya juga berdiri di belakang mereka, ditambah tim yang tak kenal takut. Ada lebih dari 30 orang. Sangat mengesankan. Mata semua orang penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Karena mereka semua berasal dari alam bawah. Dan kata-kata Zei telah memancing semua orang di sini. Oh, Ling Chen memimpin dengan mendaratkan kakinya di tanah. Kekuatan yang kuat meledak. Dan suara rendah tiba-tiba terdengar. Menghadapi momentum sengit peri bintang 4 Zei, Ling Chen tidak memiliki omong kosong sedikit pun. Debu dan Ling Fei meledak keluar dari tubuh. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Karena keduanya telah mencapai tengah Samsung Douban. Saudaraku, bunuh mereka untukku. Jangan berbelas kasihan. Beritahu mereka bahwa aku bukan vegetarian di Jiuli. Suara Ling Chen turun. Dan puluhan sosok di belakangnya tiba-tiba bergegas keluar. Fluktuasi Qi sebenarnya telah mencapai 1 bintang. Yang lebih baik daripada tim Xiao Yan. Tim ini. Aku takut itu adalah tim yang luar biasa di wilayah udara bawah. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tersenyum perlahan. Tampaknya mereka telah didorong hingga batasnya. Meskipun ada celah, tim ini cukup bagi mereka untuk minum pot. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat tim Jiuli yang bergegas pertama. Bagaimanapun, tim Gulan memiliki 2 bintang 4. Tim Jiuli sangat sulit untuk mengalahkan tim Gulan. Tetapi jelas bahwa kali ini pertempurannya bukan 1 ke 1, tetapi 2 ke 1. Xiao Shao, apakah kita akan menembak? Hei Sensan telah dikeluarkan di telapak tangan Xiao Zhan, dan matanya penuh peperangan. Dia berulang kali mengejek-ejekan Zei untuk dunia yang lebih rendah. Xiao Zhan marah. Kekuatan tim ini benar-benar tidak lemah. Kedua belah pihak bertempur bersama. Zei berdiri di tempat. Matanya selalu tertuju pada tubuh Xiao Yan, dan dia tidak melakukan apa-apa. Mata Xiao Yan juga melihat ke masa lalu, dan segera bertabrakan dengan mata Zei di udara. Sepertinya, tujuannya adalah aku. Mulut Xiao Yan sedikit melebar.
Dan sosok Long Yan dan Long Xitian juga bergerak maju. Aku bisa berurusan dengan orang ini. Kamu bisa membantu mereka. Di kejauhan, pertempuran di kedua belah pihak sudah dalam ayunan penuh. Tetapi kekuatan pejuang 4 bintang Wenqi juga membuat Ling Chen dan Ling Fei sedikit menyedihkan. Keduanya hanya dapat dianggap mampu untuk berurusan dengan mereka. Tetapi mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ya, semua orang menjawab. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu sebentar. Dan angka-angka keluar. Naga dan naga terkuat bergegas ke depan. Namun, Xiao Xiao tidak mau. Juga Yu dan tim Jiuli Ling Fei. Yang awalnya jatuh pada sisi negatifnya. Dengan tim yang tak kenal takut bergabung. Memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Hanya saja, Wenqi, prajurit bintang 4, mengaduk situasi di dalamnya. Yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Long Jue telah menembus ke droid bintang 2, setelah mewarisi lilin Raja Naga Hitam Jiuyin. Dengan peningkatan kekuatan, warisan Long Jue secara bertahap terungkap. Dan seperti dia, Naga Xitian dari keluarga naga, juga mencapai puncak peri bintang 1. Kekuatan permukaan keduanya adalah untuk bertarung melawan peri bintang 4. Itu hanyalah mimpi bodoh. Tetapi jelas bahwa naga dan naga itu aneh, karena naga itu lahir. Kekuatan tempur luar biasa. Neneknya, Long Yun Xitian. Coba dia. Sementara Long Mao dan Long Xitian masih berdiri dan menonton situasi. Pertempuran Xiao bergegas. Seperti bola meriam. Dan meledak ke Wenqi. Oh, seorang kaisar yang berperang. Berani datang dan menunjukkan keburukan. Itu hampir mati. Wenqi menyaksikan terburu-buru bergegas dan mengucapkan dengungan seperti mencibir. Dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah angkutan emas muncul dan berubah menjadi sentuhan mang emas menusuk Xiao Xiao. Ling Chen dan Ling Fei juga memperhatikan bahwa kekuatan Xiao Zhan hanya 9 bintang. Yang hanya untuk mati. Mereka semua sangat sulit untuk dihadapi. Mereka adalah pejuang bintang 4. Dan itu semudah membunuh seekor semut untuk membunuh seorang pejuang. Namun, di mata mengejutkan Ling Chen dan Ling Fei, Gunung Dewa Hitam di telapak tangan Xiao Zhan tiba-tiba berubah menjadi ukuran 100 kaki. Dan ketika Xiao Zhan melawan Gunung Dewa Hitam, ia melambai dengan liar. Dan angin menderu kencang. Jauh sekali. Dia bisa merasakan keunikan Gunung Dewa Hitam. Bang! Dengan suara renyah. Ternyata Jinsuo Wenqi menghantam Gunung Blackguard. Melakukan Gunung Blackguard yang besar memblokir segalanya. Di mata Wenqi tertuju. Xiao Zhan menyeret Gunung Dewa Hitam dengan satu tangan. Karena kedekatan Gunung Dewa Hitam, sosok Xiao Zhan juga tampak sedikit. Hah! Dengan lemparan keras dari Xiao Zhan, Gunung Dewa Hitam tiba-tiba jatuh ke langit. Dan setiap inci udara dihancurkan oleh ledakan sonik. Tidak ada ketakutan dalam teriakan otot-otot. Dan harimau itu meraung ke belakang dan berlari keluar. Berjuang! Berjuang Kaisar! Bisakah kamu begitu kuat? Ling Chen dan Ling Fei tidak tahu betapa anehnya mereka saat ini. Mereka melihat pertempuran yang menekan Wenqi. Itu luar biasa. Boom! Pada saat ini, sosok Xiao Zhan tiba-tiba melesat ke belakang. Darah memuntahkan di udara. Dan baju besi Dewa Hitam ditembus melalui lubang. Sosok Wenqi perlahan muncul dari balik Blackguard Mountain. Matanya dingin. Dan dia berkata, momentumnya luar biasa. Tapi hanya itu. Sosok terbalik Xiao Zhan tiba-tiba berhenti. Sepasang lengan kuat terhalang di belakangnya. Xiao Zhan tidak perlu mendongak untuk melihat bahwa dia tahu bahwa saudaranya pasti ada di belakangnya. Atau Long Xitian atau Long Xitian. Hei! Mengapa Xiao Xiao berpura-pura berhasil di lain waktu? Dan aku hanya dipukuli di sini. Xiao Zhan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan wajahnya bahkan menunjukkan senyum gembira. Tembak bersama. Selesaikan dia. Long Xitian menghela nafas dengan marah. Dan Long Chan menepuk-nepuk pertempuran yang berteriak di tangannya. Apakah tidak apa-apa? Tubuh Xiao Xiao berkedip. Dan dia berlari keluar lagi. Dengan ekspresi kesal di wajahnya. Naga. Kau memandang rendah orang. Bercanda. Bagaimana serangan seperti itu bisa menjatuhkanku? Melihat pertempuran berteriak yang keluar lagi. Long Yan dan Long Xitian menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Tubuh mereka juga sedikit terguncang. Dan mereka bergegas keluar.
Ling Chen dan Ling Fei tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Mereka juga bergegas keluar dan bergabung dengan pertempuran di sekitar Wen Qi. Kedua tim juga saling terkait. Meskipun tim yang tak kenal takut dan tim Jiuli lemah, jumlahnya bisa menebus kekuatan. Pertempuran antara 30 atau lebih orang dan belasan orang sekarang masih menemui jalan buntu. Kedua belah pihak telah terluka, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk kalah. Wen Qi bisa dihancurkan dengan kekuatan peri bertarungnya 4 bintang. Tetapi Ling Chen dan peri bertempur 3 bintang Ling Fei, ditambah 3 bom daging Long Ling, Long Xitian dan Xiao Zhan, membuatnya setengah waktu. Tidak bisa pergi. Pertempuran sengit di sebelah lingkuan kuno 5 warna. Tapi Xiao Yan dan Zehi saling memandang dan belum memulai. Tubuh Zehi memiliki cahaya ungu dan hitam samar. Di dahi, pola seperti naga muncul. Dan sumber keabadiannya menyebar perlahan seperti kabut. Dan ketika kabut ungu dan hitam menyebar, di belakangnya, sebuah huruf ular merah meludahkan. Dan kemudian cangkul muncul perlahan. Ini adalah jalan Zehi. Dan mungkin tubuhnya. Tapi Xiao Yan tidak peduli. Dia bahkan mengulurkan kemalasan dengan malas. Dan kemudian memandang Zehi dengan sangat tidak sabar. Dan berkata, apakah pertempuran bintang 4 abadi benar-benar kuat? Mengapa semua makhluk abadi bintang 4 terlihat seperti ini tak terkalahkan? Ini merepotkan. Kuat atau tidak? Anda dapat melihat apakah Anda mencoba. Keempat bintang itu tidak sebanding dengan kekuatan yang baru saja Anda tuju ke Samsung Dosian. Ini juga merupakan hal biasa untuk menghancurkan Anda. Kali ini, tidak ada 2 binatang untuk membantu. Jadi Anda tidak perlu sangat menyedihkan dan konyol bahwa Anda harus bertarung dengan saya untuk kembali ke situasi saat ini. Zehi Sen berkata dengan dingin. Dan wajahnya dipenuhi keyakinan. Xiao Yan tersenyum lembut. Menatap penampilan Zehi. Dan perlahan berkata. Di matamu, rasa percaya diri lebih terlihat seperti penampilan dipaksa keluar setelah takut sampai batasnya. Terlepas dari kebencian. Wanji hegemoni itu hanya tentang hidup dan mati. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ayo kita lakukan. Petik 2. Mata Xiao Yan terkulai. Dan telapak tangannya mencengkeram api tubuhnya. Yang menyebarkan kegelapan di sekelilingnya. Namun, Xiao Yan mengendalikan api dan tidak membakar pohon. Lokasi terbuka. Melihat api tubuh Xiao Yan. Wajah Zehi juga menunjukkan sentuhan kedinginan. Karena dia dipukul oleh Xiao Yan. Dan dia takut, bagaimana mungkin dia tidak takut pada monster yang dihancurkan oleh 5 bintang oleh peri bintang 2 namun. Dia tahu bahwa menghindar bukanlah cara untuk pergi. Dan menerobos ke 4 bintang memberinya sentuhan kepercayaan. Zehi menyipitkan matanya. Menatap Xiao Yan. Melangkah keluar. Dan mencibir. Aku ingin tahu apakah Anda telah mendengar bahwa League of Gods telah melepaskan. Siapapun yang dapat membunuh Anda dapat bergabung dengan League of Gods secara langsung. Dan bahkan Anda tidak perlu berpartisipasi dalam game berikutnya. Petik 2. Xiao Yan mendengar bahwa matanya masih sedikit tertuju. Tampaknya setelah dia membunuh Jiang Ya, bayangan yang dikirim oleh aliansi Dewa Pejuang gagal membunuh mereka. Sun Ning jelas tidak sepenuhnya mempercayai harapan tim. Sun Ning tidak akan pernah membiarkan pertempuran. Akan ada yang memalukan di Liga Dewa. Bunuh tim yang tak kenal takut di semua biaya. Sepertinya. Kalau begitu, kamu sepertinya ingin bergabung dengan Fighting God Alliance. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata. Zehi menganggukkan kepalanya tak terbantahkan. Ranahnya bernama Gulan, yang juga merupakan ranah menengah. Namun, sebagai perbandingan, kekuatan Dewa Aliansi, bahkan beberapa alam atas cemburu padanya. Siapa yang mau bergabung? Xiao Yan mendengar bahwa matanya masih sedikit tertuju. Tampaknya setelah dia mengalahkan Jiang Ya, pembunuhan bayangan yang dikirim oleh League of Gods gagal. Dan Sun Ning jelas tidak sepenuhnya mempercayai harapan tim League of Gods. Jangan biarkan rasa malu seperti itu ada di Liga Dewa. Bunuh tim yang tak kenal takut di semua biaya. Sepertinya. Kalau begitu, kamu sepertinya ingin bergabung dengan Fighting God Alliance. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata. Zehi mengangguk tanpa dapat disangkal. Kerajaannya bernama Gulan. Dan itu juga merupakan wilayah sedang. Namun, dibandingkan dengan aliansi Dewa Perang, dengan kekuatan aliansi Dewa Perang,
Bahkan beberapa kalangan atas juga dia sangat iri akan hal itu. Siapa yang mau bergabung dengan pendukung sebesar itu? Tapi dibandingkan dengan bergabung dengan God of Fighters Alliance, jika aku bisa membunuhmu, aku pikir aku bisa mendapatkan lebih banyak pilihan, kata Zehi dengan senyum dingin. Semakin banyak pilihan di mulutnya secara alami beberapa dari dunia yang lebih kuat. Tetapi kekuatan seperti Liga Dewa, bahkan jika mereka menangkap seluruh dunia, adalah di antara yang terbaik. Sudah ada banyak orang kuat yang ingin memasuki Liga Dewa. Tentu saja, ada beberapa kekuatan wilayah udara yang superior. Oleh karena itu, God of Fighting Alliance belum benar-benar mencapai posisi dominan. Meskipun aliansi pejuang dewa sangat kuat sekarang, jika angkatan udara kelas atas bergabung untuk melawan mereka, aliansi dewa-dewa sulit untuk dilawan. Dan ruang udara tertinggi di dunia ini haruslah langit dan dunia bawah Raja Surga. Namun, dunia bawah tidak pernah merekrut murid, tidak pernah menarik pemain kuat melalui kompetisi seperti World Realm Contest, dan dunia bawah tidak memungkinkan orang lain untuk masuk dan keluar. Oleh karena itu, dunia bawah adalah di dalam dunia dan bahkan seluruh dunia kosong. Sebuah misteri. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar masuk. Bahkan jika mereka dapat bergabung, mereka tidak akan pernah muncul. Di antara mereka, ada banyak generasi yang kuat. Aliansi dewa-dewa pernah menemui masalah di dunia bawah. Hasilnya jelas dengan sendirinya. Kehilangan League of Gods yang menyedihkan itu tidak tertahankan. Sejak saat itu, Alliance of Gods jarang akan memprovokasi dunia bawah. Keberadaan dunia bawah juga sangat membatasi kesombongan dewa aliansi yang mendominasi. Tapi setelah sekian lama, God of Fighting Alliance telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat setelah memulihkan diri. Mungkin God of Fighting Alliance sedang menunggu hari di mana ia dapat memerintah semua wilayah. Ini kaki anjing lain dari aliansi pejuang dewa. Mungkin dewa aliansi pejuang ini agak menyebalkan. Lupakan saja. Bunuh dulu kau untuk menghilangkan kebosanan hatimu. Xiao Yan selesai. Matanya tiba-tiba dingin dan bentuk tubuhnya begitu dia bergerak. Nyala api kuno di tangannya langsung mengembun. Mengalir keluar seperti kilat. Nyala api menjulang ke langit. Dan nyala api menyegel seluruh ruang yang Zehi bisa melarikan diri. Melihat Xiao Yan yang datang dari badai, Zehi menggenggam telapak tangannya. Pedang berbentuk ular muncul di tangannya. Cahaya dingin, dan kabut ungu dan hitam melingkar di dalamnya. Ding ding ding. Bayangan Xiao Yan menyebar di langit. Sementara pedang Zehi seperti rawa ular. Berkelok-kelok dan memegang. Cahaya pedang sebenarnya sefleksibel tubuh ular. Dua kekuatan. Yang terjalin di udara. Menabrak serangkaian Mars. Bagaimanapun, Samsung Dusan adalah Samsung Dusan. Serangan kekuatan semacam ini terlalu lemah. Jika kamu tidak menunjukkan kartu hall kamu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan balik. Zehi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mencibir. Matanya penuh penghinaan. Tubuh Xiao Yan ditutupi dengan baju besi roh. Dengan guntur di tubuhnya. Guntur di lengannya berkedip. Terjalin dengan api. Keterampilan memerangi domain tidak ada bayangan. Mata Xiao Yan sedikit dingin. Dan penguasa kuno Tianhuo melambai dengan cepat di tangannya. Bayangan penguasa tiba-tiba muncul. Bayangan penguasa tidak hanya berisi cahaya api, tetapi juga dicampur dengan cahaya listrik. Energi dari keduanya terjalin dan bertabrakan. Dan energi destruktif mengirimkan ledakan yang keras. Suara itu keluar, jelas. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan dan realisasi warisan Thor secara bertahap, ia menjadi semakin nyaman dengan kekuatan guntur di tubuhnya. Bayangan penguasa terbungkus perlahan dengan api dan guntur. Pohon-pohon raksasa di sekitarnya patah oleh pinggang. Dan kemudian mata Zehi sedikit terkondensasi. Ya, Anda harus serius. Jika tidak, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sepertinya kita harus menyelesaikanmu dengan cepat. Penundaan waktu tidak baik bagi kami. Tapi aku lupa memberitahumu bahwa aku tidak berada di masa-masa awal bintang 4, tetapi dalam jangka menengah. Hari ini adalah membiarkanmu melihat seperti apa keempat bintang itu. Kekuatan pertengahan abad. Petik 2. Aku mengerti jika aku bisa membunuhmu dalam satu pukulan. Enouranted Devourer. Punggung Zehi sedikit melengkung. Tubuhnya bergetar hebat.
Dan gas ungu dan hitam yang keras itu seperti letusan gunung berapi, menyembur keluar dari belakangnya. Dan akhirnya dengan panik mengembun ke dalam gas ungu dan hitam, berubah menjadi kepala Baizang Capricorn Void. Bayangan Capricorn hanya tengkorak, dan sisik-sisik di tubuhnya berwarna ungu dan hitam. Memiliki mulut besar, mengembuskan gas hitam, dan huruf ular memancarkan momentum yang menakutkan. Pesona ini adalah jalan kultivasi Zei, yang sama sekali berbeda dari gambar hantu yang diringkas oleh teknik bertarung biasa. Dalam gambar hantu pesona ini, ada suasana sengit yang kuat, dan tampaknya tengkorak naga hanya dapat mengembunkan tengkorak umum. Esensi tubuh tampaknya berasal dari dewa-dewa kuno, yang sangat mengerikan. Bayangan ajaib dari Capricorn mengeluarkan suara mendesis dingin. Dan itu sangat bodoh sehingga dengan dua taring panjang, meledak, dan di bawah mulut besar, itu menelan ribuan kaki tanpa bayangan. Dan kemudian mengambil gas ungu dan hitam, merobek udara, yang mengandung momentum yang menakutkan, membuka mulutnya dengan keras ke arah Xiaoyan. Momentum semacam ini, Dusan Samsung biasa tidak memiliki jalan keluar. Saya khawatir beberapa Dusan bintang 4 sulit ditangani. Di samping Wuling Ancient Spring, beberapa tim diam-diam menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak. Dan ketika mereka melihat bayangan mengerikan dari belatung magis dari Zei, mata mereka penuh dengan horor, dan gagasan serangan menyelinap langsung dihilangkan. Oh, Seko besar bersiul, dan guntur bergemuruh meledak lagi dan lagi. Xiaoyan berdiri tegak. Pada saat ini, dia sudah menjalankan tubuh guntur kuno. Xiaoyan tahu bahwa serangan ini diperlukan oleh kedua belah pihak. Bayar harga. Di mata Xiaoyan, itu juga cahaya yang menyilaukan. Melihat bayangan sengit dari monster ganas itu, telapak tangannya dipenuhi dengan puluhan teratai api. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti mengondensasi teratai api. Mengetahui bahwa kekuatan semburan lotus api ini tidak cukup untuk melawan hantu ajaib ini. Jadi Xiaoyan harus mengumpulkan lebih banyak. Teratai api mengembun sangat cepat. Sampai Xiao Kuan berhenti mengembun setelah menambahkan 100 teratai api di 2 pukulan. Karena tubuh Xiaoyan semakin kuat, kekuatannya juga semakin kuat, sehingga kekuatan Tianhuo Fire Lotus juga meningkat. Dan serangan Ji Huolian dengan cara menghancurkan kekuatan fisik, meskipun kuat, juga sangat kuat. Berbahaya. Xiaoyan harus memegang kendali, bukan untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Kalau tidak, kemungkinan besar lengannya akan hancur. Setelah dia tidak menyelesaikan lawannya, maka dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan membalikkan. Dan dalam 2 kepalan tangannya, masing-masing memegang 50 api dari api langit. Ini bukan batas dari Xiaoyan, tetapi mendekati batasnya. Kekuatan semacam ini dapat menangani bayangan sihir tongkat sihir. Mata Xiaoyan penuh percaya diri. Kombinasi api langit dan guntur. Kekuatan ledakan ini. Karena memang begitu. Biarkan aku meledak. Di atas lengan Xiaoyan, cahaya guntur bersiul, dan tulang serta meridian menyala. Sebuah lengkungan melintas di mata Xiaoyan, dan nyala api membakar di pupil matanya. Rambutnya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan tubuh maju selangkah. Lakukan sentuhan Changhong, tinju lurus ke arah hantu ajaib, dan langsung saja. Oh, api dan lampu listrik saling terkait satu sama lain. Dan deru ledakan terus bergema di hutan yang gelap ini. Gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang membawa paksaan yang kuat dan menyebar dalam kegelapan. Dimanapun gelombang berlalu, pohon-pohon raksasa berada itu berubah menjadi naksir. Boom, ini konyol. Aku berani membanting bayangan iblisku dengan kekuatan fisikku. Dan aku berusaha menemukan caraku sendiri. Zei menatap Xiaoyan dengan tinjunya yang berkobar dan guntur. Meskipun ia merasakan gejolak di tubuh Xiaoyan, tetapi matanya masih menunjukkan ironi. Ia masih percaya bahwa arwahnya yang menawan. Xiaoyan, tidak mungkin. Catat itu, di hutan yang gelap, di udara itu, bayangan magot yang menakutkan itu menakutkan. Dan mulutnya dipenuhi dengan gas beracun berwarna ungu dan hitam, memancarkan momentum yang mengerikan. Seolah-olah di bawah mulut ini, kegelapan bisa ditelan ke dalam mulut. Gambar hantu kamu tidak lemah. Tapi begitu saja. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikan aku dengan satu trik.
Aku takut kamu benar-benar terlalu percaya diri. Mata Xiaoyan melonjak dingin. Melihat bayangan mengerikan dari belatung yang sedih itu. Tinjunya yang terbungkus kekuatan yang kuat telah menembus kegelapan dan tiba-tiba meledak. Ketika jarinya melambai, dia meremas 50 Dao Tianhuo Fire Lotus. Tiba-tiba, dalam kegelapan, kepalan tangan Xiaoyan terlihat seperti lingkaran api matahari. Hah, dalam kegelapan. Dua nafas sengit tersapu bersama-sama dengan sengit oleh gelombang energi keras. Dan ada suara keras di seluruh hutan. Dan seluruh hutan tampak bergetar. Bum-bum. Di antara tengkorak besar dan mulut besar Capricorn, sinar ungu dan hitam membengkak. Suara desis dingin terus berlanjut. Api Xiaoyan dan konfrontasinya yang gila. Dua kekuatan. Bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang sangat menakjubkan Menglang menyapu liar. Dan pohon-pohon di sekitarnya dihancurkan berulang kali. Dan beberapa tim bersembunyi di kegelapan. Terpana dan dihindari. Karena takut terancam oleh fluktuasi energi yang kuat ini. Dalam kegelapan, masing-masing dari mereka memandangi kedua sosok itu dengan mata yang bermartabat. Sedangkan pertarungan antara puluhan orang, konfrontasi Xiaoyan dan Zehi tampak redup dan tidak mencolok. Ketika Anda melihat pedang emas di dada Xiaoyan, Anda tahu bahwa ini adalah eselon pertama yang paling maju. Dan Zehi memiliki pedang perak di dadanya, yang merupakan eselon kedua. Setelah melihat pedang emas Xiaoyan, mereka semua terkagum-kagum. Eselon pertama mewakili salah satu tim terkuat di kompetisi. Tetapi meskipun Xiaoyan hanya memiliki nafas Samsung Fighting Fairy, pecahnya kekuatan serangan sudah cukup. Bintang-bintang harus ditanggapi dengan serius. Aku mendengar bahwa tim yang tak kenal takut adalah satu-satunya tim dari wilayah udara bawah. Bukan. Pria dengan pedang emas di dadanya adalah kuda hitam legendaris dari wilayah udara bawah. Maksudmu tim yang tak kenal takut? Dalam kegelapan. Menyaksikan sosok berapi-api dengan tenang. Ada suara mendesis dingin. Tentu saja mereka hanya ingin menunggu dan melihat. Dan tidak ingin terlibat dalam perkelahian seperti itu. Boom! Tinju api Xiaoyan dengan mang listrik. Meledak lagi terhadap Capricorn Void milik Zehi. Dan sekali lagi tabrakan yang sengit. Capricorn Void adalah stagnasi. Kobaran api menyapu. Dan Skyfire yang kuat itu gila. Menghabiskan bayangan Capricorn. Bayangan bertahap Capricorn memiliki arti disintegrasi. Orang ini, darah Zehi melonjak di tubuhnya. Merasakan lonjakan di tubuhnya. Wajah Zehi menjadi biru pucat. Dan dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Ketika dia mulai bekerja dengan Xiaoyan, Zehi tidak punya simpati. Bayangan ajaib ini adalah miliknya. Saya berpikir bahwa langkah pembunuhan terkuat adalah. Tetapi saya tidak berharap bahkan ini tidak mungkin dan Xiaoyan. Lagi pula, kekuatanku lebih kuat darimu. Setelah pertempuran seperti itu, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mang dingin melintas di matanya. Sidik jari Zehi berubah. Dan sumber ungu dan hitam yang lebih kaya tersapu keluar dari tubuhnya. Dan kemudian dituangkan ke dalam bayangan belatung magis yang akan runtuh. Segera saya melihat bahwa hantu ajaib telah membengkak sekali lagi. Dan wajah Zehi memucat seketika. Jelas, dia juga menerima banyak beban dalam melakukannya. Di atas tangan kanan Xiaoyan, api berangsur-angsur memudar. Dan sosok ramping berdiri di udara. Kemudian ia menatap samar pada belatung-belatung yang mengembang. Dan matanya juga sedikit membeku. Di atas tangan kiri, api masih naik. Hanya mengusir bayangan sihir Zehi. Hanya menggunakan tinju kanannya. Sementara tinju kiri sedang menunggu ledakan setiap saat. Telapak tangan kanan Xiaoyan bersinar biru dan ungu. Lagi pula daya tembak Tianhuo Fire Lotus di tangan terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan fisik Xiaoyan kuat, sulit untuk dilawan. Namun ketika wajah Xiaoyan bermartabat, telapak tangan kanannya sementara itu, Tianhuo Fire Lotus bersatu kembali. Segera, ada puluhan lotus api Skyfire kental di telapak tangan kanan Xiaoyan yang sudah ungu. Lalu matanya perlahan mengangkat. Di mata, kerlip ungu, bibir sedikit terbuka, dan semburan gas ungu perlahan-lahan dihembuskan. Sumber keabadian dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelisah. Zijin Fury. Napas Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Dan sepertinya dia tidak bisa merasakan rasa sakit di telapak tangan kanannya.
Dia memadatkan telapak tangan Huolian dan mengepal lagi. Apakah ini kartu Holmu? Begitu suara Xiao Yan jatuh, Solnya melangkah maju, melihat bayangan belatung yang mempesona yang terus mengembang. Mata Xiao Yan tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan tubuhnya berwarna ungu, menyala, dan listrik, momentum yang mengejutkan. Seperti bola meriam, langsung meledak ke arah Capricorn Phantom. Oh, suara raksasa yang menakjubkan terdengar. Sosok ramping Xiao Yan. Api dan sinar listrik pada kedua tinju pecah. Seluruh lengan kiri, daging dan darah tampaknya berubah menjadi guntur dan kilat. Membuat suara mendesis. Kekuatan mengerikan itu juga meresap dari atas kepalaan. Ketika Xiao Yan menjepit teratai api di tangan kirinya, api yang bergejolak meledak lagi. Dalam tatapan mengerikan Zehi, hantu bengkaknya yang terpesona berbalik oleh syok, dan hantu itu dengan cepat dibakar oleh api. Melahap, tampaknya tidak terbakar oleh api Xiao Yan. Sial, ledakan aku. Zehi melihat ini, dan jantungnya berkeringat dingin, dan segera meraung. Hantu vampir itu berkembang pesat, dan kepala ular itu segera seperti bola bengkak, dan hampir meledak. Bang! Dengan bantingan, bayangan belatung magis meledak langsung, membentuk kekuatan kuat yang menyapu Xiao Yan dengan kekuatan ungu dan hitam. Dan kekuatan yang terpancar juga meratakan lingkungan, hanya menyisakan 5 warna telanjang di tengah. Upama kowe ngerti rasa